له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Para sepuh-sepuh yang saya muliakan, wabil khusus takmir Masjid Nurullah beserta seluruh jamaah Masjid Nurullah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kehadiran Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur kita Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, diberikan barokah rezeki kita, barokah umur kita, barokah keluarga kita, barokah dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayni wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa ma min ghaibatin fil ardi wa ma min ghaibatin fis samaa'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Shadaqallahul adzim. Insyaallah, tabarakallah, jamaah sekalian, ayat ini sebagai penguat tentang bantahan terhadap orang-orang kafir, di mana di ayat sebelumnya orang-orang kafir menantang wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, mempertanyakan akan datangnya yang namanya hari kiamat, namanya hari akhir, ya, bahkan azab Allah. Coba kalau memang ada janji ancaman itu, ya, terwujud, silahkan segera datangkan. Ya, kalau kalian merasa benar, maka di ayat berikutnya qul asa ayyakuna ratifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Kalau dijawab, katakan Muhammad, bisa jadi yang kalian keburu-buru supaya datang ancaman Allah itu sudah mulai dicicil sama Allah. Ya, adanya azab, adanya musibah, adanya bencana, itu bisa jadi karena kekufuran dan kekafiran umat manusia, orang-orang kafir tersebut. Ya, di sini kemudian Allah menjelaskan wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas wa inna rabbaka, lan teman-teman sesungguhnya Rabbaka pangeran sira, tak temene pangeran sira Allah Subhanahu wa taala iku ladzu fadlin, ya demi yakti teman-teman kan duweni anugerah-anugerah, ya, karunia, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat hidup, ya, panjenengan diparingi gesang, diparingi rezeki cukup, diparingi kesehatan, itu rezeki.
Iku karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk beribadah, atau panjenengan ini karunia Allah yang luar biasa. Tidak semua orang bisa kados panjenengan, ya, bisa menyisihkan waktunya di tengah malam mingguan, panjenengan rawuh nurullah, ya, mengkaji ayat-ayat Allah. Itu jamaah sekalian. Termasuk juga anugerah Allah berupa penangguhan, ya, penangguhan azab Allah yang tidak langsung diberikan kepada manusia yang berbuat dosa. Jadi walaupun berbuat dosa masih disayang sama Allah, ya, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Itu menggambarkan betapa, ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada seluruh makhluknya. Itu jamaah sekalian. Jadi Allah memberi waktu manusia untuk kembali kepada jalan yang benar. Itu anugerah yang luar biasa. Makanya kalau jenengan dibagi panjang umur, ya, ini benar-benar kita bersyukur. Sehingga dengan bersyukur itu kita bisa manfaatkan untuk bertafakur, bertadabur. Ya, itu jangan malah kufur, ya. Jadi tapi ya gitu, walakinna aktsarahum la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur. Jadi sayangnya manusia itu banyak yang lalai, nggak merasa nikmat Allah, atau menggunakan nikmat tapi untuk maksiat. Begitu dapat itu mengucapkan alhamdulillah, tapi penggunaannya bertentangan dengan Allah. Itu Pak. Juga tidak mengakui bahwa semua berasal dari Allah, seakan-akan dari kepandaiannya, keistimewaannya, kemampuannya sendiri. Itu, dan syukur itu bukan hanya ucapan saja. Tidak cukup panjenengan mengucapkan alhamdulillah, tapi nikmat kesehatan dibuat untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Nah ini naudzubillah jamaah sekalian. Jadi dari ayat ini jamaah sekalian, ya, dapat diambil hikmahnya bahwa Allah itu Maha Pengasih bahkan kepada orang yang durhaka sekalipun. Ya, yang kedua, hikmahnya ayat ini jangan tertipu dengan penundaan hukuman. Jangan tertipu dengan dilulunya manusia walaupun berbuat dosa masih tidak diberikan siksa. Mungkin itu hanya selama hidupnya di dunia, yang nanti di akhirat pasti akan mendapatkan. Itu jamaah sekalian. Orang tahu sholat, gak tahu ibadah, kok soge, hati-hati. Itulah namanya istidraj, ya. Itu. Oleh karena itu berbanyak bersyukur, gunakan nikmat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat berikutnya di ayat 74, ya. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa inna rabbaka lan satemene pangeran sira Muhammad iku la ya'lamu demi yakti teman-teman mirsani sapa Allah. Mirsani apa? Ma tukinnu suduruhum, apapun, ya, taktumuna yang kalian sembunyikan. Matukin nusuduruhum yang tersembunyi di hati-hati, di dada-dada mereka manusia. Ya, wa ma yu'linun, apalagi yang terang-terangan, yang ditutupi dirahasiakan saja Allah Maha tahu. Jadi matukin nusuduruhum ini, ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah itu sangat-sangat dan maha sempurna. Ya, apapun yang kula jenengan rahasiakan, apalagi yang terang-terangan, apa yang ada di hati dan perasaan, Allah pasti menyaksikan. Ya, termasuk kemunafikan manusia, gitu, termasuk prasangka manusia, ya, rencana kula jenengan, rasa suka, rasa benci, ya, bahkan keimanan kula jenengan, Allah itu maha tahu. Ma tukinnu suduruhum. Sing nabi walaupun kerteke mana panjenengan Allah mirsani. Ya, itu jamaah sekalian. Jadi tidak ada satupun isi hati manusia
yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditampakkan ucapan, perbuatan, gitu, sikap lahiriah kula jenengan pasti malah dilihat. Panjenengan kok ngaji tenapi, Allah Maha tahu. Apalagi jenengan ngendikan, diucapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah pasti mendengar. Yang itu jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga ayat 74 ini kalau dihubungkan dengan ayat 73 bahwa Allah memberi nikmat yang begitu banyak, meskipun banyak manusia yang tidak bersyukur, dan itu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang disembunyikan, apa yang terang-terangan dari setiap insan, apakah dia beriman atau tidak beriman. Jadi di hadapan Allah itu tidak ada kepura-puraan, tidak ada pencitraan, Bapak Ibu. Cara bahasa Nabiyan itu tidak ada dusta di antara kita, itu Allah. Ya, innaka la tukhliful mi'ad. Pokoke roto kabeh kaya Pak Suroto ngene iki, roto kabeh. Gak ono sing ketinggalan. Kabeh manungsa, iki Pak Suroto iki. Pokoke keliru. Pak Suroto itu paling pancen nyoto gitu kan. Jadi manungsa kabeh diratani kali Gusti Allah, tidak ada yang kelewatan. Makanya ada konsep muraqabah. Merasa diawasi kali Gusti Allah, tidak ada satu pun yang ketinggalan jamaah sekalian. Ya, inilah jamaah, maka ayat ini merupakan peringatan bagi kula jenengan bahwa Allah itu mengetahui seluruh situasi dan kondisi alam semesta beserta isinya. Dan oleh karena itu balasan Allah pasti adil. Ya. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah sedikit pun. Maka di ayat 75, wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Ya. Wa ma min ghaibatin, lan ora ana iku saking setengah saking perkara sing ghaib, perkara sing tersembunyi, ya, fis samai kang ana ing langit wal ardi lan nopo mawon sing terbersit tenggene langit dan bumi, ya, baik itu terang-terangan maupun yang ghaib. Di sini stressingnya adalah wa ma min ghaibatin, sing ghaib mawon tenggene donya niki lan bumi niki illa fi kitabim mubin. Sedaya kang enggak ada kecuali sudah tercatat di kitab yang jelas dan nyata, tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pencatatannya tidak ada satu pun yang ketinggalan. Yang ada di sakurbing langit sakumai bumi, ya. Mulane wayang niku Pak, nek arep ngobano kelir gunungan kuwi langit apa itu ketok-ketok bumi gonjang ganjing. Atau itu sama kalau wayang ngono-ngono itu dimaknani Pak, aja dulu sidene tok. Sidene sin A iki 75, sing B 80. Jangan. Dulu wayang itu bener-bener tandane kula jenengan iku nderekaken wayang wahyune pangeran. Maksud wahyu Al-Qur'an wayang Pak. Ibatin yang tersebut, rahasia itu di langit dan bumi, kejadian yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk garis kula jenengan, bahkan pertemuan saat ini sampai dalam hadis disebutkan rotoke daun situ tok dini lho Pak, itu sudah dicatat di Lauh. Apalagi pertemuan kula jenengan malam ini, Sabtu malam Minggu, jamaah Nurullah, Bapak Ibu serius golek ilmu swarga sing dituju niku ditulis kabeh. Iki go jamaah Nurullah bar ngaji mampir warkop ngopi.
Jamaah Nurullah, terakhir Masjid Nurullah, sesuk ana jadwal gowes. Ngono kok dicabut kali Gusti Allah. Nah, itu jangan sekali. Nah, karena sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala, kula jenengan hanya bisa cara ilmu kewayangan itu sak bremo lampahi. Sing lakone itu Gusti Allah. Sang Maha Sutradara itu Gusti Allah. Kula jenengan itu hanya pemainnya yang ada di panggung sandiwara, yaitu dunia yang fana. Dunia ini, panggung sandi. Kalau nak pakai hidupannya sesempatan huru itu dunia. Lalu kehidupan sesungguhnya gimana jenengan di akhirat nanti. Makanya tentunya niki kesempatan kami kula panjenengan untuk mencari ridho Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk nanti bekal di akhirat kula jenengan. Niku jawab sekalian. Oke. Jadi di ayat ini ya, kalau dihubungkan dengan ayat 74 ya. Jadi Allah itu mengetahui isi hati dan perbuatan manusia. Karena di ayat 75 ini menggambarkan Allah ini bukan hanya mengetahui yang lahiriah saja, termasuk juga yang gaib dan sudah tercatat di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nasibe kula jenengan Pak Ridwan iki bagiane tukang ontran-ontran woro-woro tukang eling nih surat ini ayat sekian bulan kula lihat soal itu. Ayat pira-pira kula kadang itu nengok YouTube niku kadang boten telaten. Kalau Faiz kadang di-share tapi belajar. Mana tanggal ayat piro itulah perlunya kula jenengan mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala ini Allah zat yang Maha mengetahui apapun yang kula jenengan lakukan. Ojo mereka dilakukan terbersih dalam hati dan pikiran perasaan kula jenengan. Gitu, itu makanya kalau jenengan itu tidak boleh suuzon macam-macam. Jadi apalagi pada Allah, ana inda dhanni abdi, ya kan? Persangka panjenengan kok saya, insya Allah Allah takdirkan saya. Kah iki aku insya Allah menghendaki sesuatu sama adunan, kenapa adunan? Tapi syaratnya itu ukur. Itu motivasi buat kula jenengan. Dan semuanya itu terpaktub dijelaskan gamblang tengene Al-Qur'an. Termasuk menceritakan kaum-kaum terdahulu, nabi-nabi dan rasul selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kabeh kan Al-Qur'an. Sering dalam aturaken dhateng panjenengan, isinya Al-Qur'an itu 2/3 ya adalah cerita kisah. Ya disinilah maka tengene ayat 76 Allah dawuh inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Ya kan? Inna hadzal qur'ana sak temene Al-Qur'an menika yaqussu gitu, mengisahkan, menceritakan, menggambarkan. Napa? Ya kaum terdahulu khususnya ala Bani Israil, khususnya Bani Israil. Jadi secara spesifik, secara khusus ini Israel dari dulu mendapat perhatian khusus. Karena saking dua-duanya itu ya. Lho kok iso lho perang Iran ujug-ujug ngebom Libanon. Nah, itu kan dan Masya Allah. Nah itu apalagi di DKI sama Donald apa itu Donald BB apa-apa. Nah itu jamaah sekalian. Jadi gambarnya manusia Israel menusuk yang paling bangil ya, rewel dan sebagainya. Itu jadi contoh buat pelajaran. Yaqussu ala bani Israil aktsarul ladzi hum fihi yakhtalifun, termasuk kebanyakan dari apa yang mereka ikhtilafkan.
apa yang mereka perselisihkan. Itu jamaah sekalian rahimahullah. Jadi di sini makna yakusru ya dalam tafsirnya menceritakan, menjelaskan, menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu dengan detail dan benar, meluruskan penyimpangan dalam kitab-kitab sebelumnya. Nuhun sewu Bapak Ibu, banyak penyelewengan, penyimpangan, cerita-cerita bersejarah. Loh, tidak usah jauh-jauh Pak, pahlawan Indonesia loh Pak, banyak yang disimpankan. Panjenengan Emirsani Ibu Kartini, gitu. Ini kan April kan Ibu kita Kartini, gitu. Putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ternyata Ibu Kartini itu gambarnya di anak-anak kita pakai jilbab apa betul Pak? Tidak. Padahal aslinya beliau itu sering memakai kerudung Pak, zaman dia. Ngaji nih gue Kiai Soleh Jalan Demak. Ngaji nih seringane tafsir kados panjenengan. Nah di Al-Quran itu yang paling dia terkesan adalah apa? Yakhrujuna minadz zulumati ila ya, yukhrijunas minadz zulumati ila Allah itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju nur cahaya Al-Quran. Maka beliau muncullah ngarang buku namanya Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu dari Al-Quran Pak. Dan itu yang memotivasi, mensupport beliau menjadi pahlawan wanita, agar tidak hanya sumur kasur dapur, juga memikirkan bagaimana masa depan bangsa, terutama kaum wanita. Nah, itu kan juga diperjuangkan Islam. Islam itu memperjuangkan citra jati diri wanita, Bapak Ibu. Ya, hingga zaman jahiliyah itu wanita itu gak ada. Ya, kayak kena diwaris mas sembarang kalian kenapa? Makanya saking mulianya kaum wanita di Al-Quran ada surah namanya An-Nisa, gitu, kaum wanita. Dan begitu pun ibu kita kali ini. Lo mau ikuti sifat apa? Sing ngarang lagu Indonesia Raya siapa itu? Nah, WR Supratman. Itu ternyata ada namanya Arab, masa lupa itu. Jadi yang dia tuh Wakil Rudolf Supratman apa segala, ya kan? Tapi ternyata ada nama aslinya Arab. Ya, itu seperti itu. Sedikit penyimpangan itu kadang-kadang untuk nasionalisme. Ya, termasuk Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu dulu harusnya kan ketuhanan yang Maha Esa dan menyembah kepada Allah bagi umat Islam apa gitu, mengikuti syariat-syariat bagi umat Islam. Ada khusus seperti itu Pak. Tapi dihilangkan itu apa? Untuk kebinekaan. Karena syariat ibadah pelonjengan sudah terakomodir di dalam Pancasila pertama. Para pahlawan sejak dulu itu demi Nusantara itu kata semata-mata. Itu. Jadi meluruskan sejarah pada masa-masa sebelum Islam, menjelaskan hukum akidah syariah secara benar. Itu yakus soal Bani Israel. Siapa sih Bani Israel itu? Bani Israel itu Bapak Ibu, keturunan Nabi Yakub, Nabi Yakub alaihi salam. Ya, Bani Israel itu umat yang menerima kitab Taurat karena termasuk golongan umat yang Nabi Musa. Namun kemudian oleh Bani Israel itu dikatakan aksarul ladzi fi yakhtalifun karena mereka itu sering berselisih Pak. Ya, berselisih, berbeda pendapat, ya, sering ada penyimpangan ajaran, ya, sering terjadi perselisihan di dalam akidah, syariat dan hukum. Itu makanya aksarul ladzi fihi yakhtalifun. Termasuk kisah-kisah para nabi itu sering ditutup-tutupi Pak, sering direkayasa, sering dimanipulasi itu orang-orang Yahudi ahli kitab. Oleh karena itu jamaah sekalian, Al-Quran ini merupakan pembenar
Al-Quran meluruskan, musaddiqan lima baina yadayhi. Oke, baik. Ayat 70 berapa ini? 77 ya. Ayat 77 digambarkan wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Nah tadi wa innahu lan satemene Al-Qur'an iku lahudan teman-teman menjadi sumber hidayah. Ya, wa rahmatun dan rahmat. Rahmat kasih sayang. Jadi sumber kasih sayang lil mu'minina kagem wong kang padha iman. Terus kalau jangan kepengen oleh rahmat Allah melalui Al-Qur'an, ya jadilah orang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman sehingga layak mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu zaman sekarang. Sehingga ayat ini ya menunjukkan fungsi utama Al-Quran sebagai sumber petunjuk hidayah dan sumber rahmat. Apa makna hidayah ini jemaah sekalian? Dalam hal ini adalah hidayah berupa akidah Islamnya. Al-Quran itu menjadi sumber dalil nakli terhadap akidah yang benar. Wujudnya Gusti Allah itu secara nakli ditunjukkan di beberapa ayat. Keesaan Allah secara nakli di Al-Quran. Wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad. Itu dalil nakli. Lalu disesuaikan dengan dalil akli. Kenapa Allah Maha Esa? Secara logika Allah ini pun gak esa, ekel-ekelan. Kira mau Tuhan loro itu saya ekel-ekelan. Nuhun sewu, ini Pak Suroto yang saya Pak sinten? Jenengan Pak. Selamat. Oh, pasti selamat. Satu-satunya orang di sini yang paling selamat adalah Pak Selamat. Ini kira sampai Tuhan ini kalih Pak. Bisa jadi ya kepengen situ dados sampai Pak Selamat ini. Ojo dadi selamat iki. Wajahnya apa tuh? Cantik kaya Luna Maya. Dadekno salamat. Situ gak ojo untuk Pak Selamat kaya. Kok gak bojone bingung. Kalau gegeran terus Pak. Nuhun sewu. Termasuk Allah bersifat al-haya. Napa? Maha hidup. Kenapa Allah Maha hidup? Nah ini gak hidup terus gimana cara menghidupkan makhluknya? Makanya mustahil Allah itu mati. Nah meluruskan seperti itu jangan. Masih banyak lagi. Akidah al-Ahlussunnah wal Jamaah. Terus meluruskan terkait dengan ibadah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manungsa kabeh nyembah sira kabeh nang pangeran kalian. Itu diceritakan di dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk, termasuk petunjuk akhlakul karimah. Bagaimana sama orang tua, bagaimana sama tetangga, bagaimana sama teman-teman kita. Semuanya berbangsa bernegara. Mulai Al-Quran sangat luas cakupannya. Seluruh pola hidup kehidupan Pulau Jenengan ditata, diatur, dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini makna hudan. Sehingga berkali sumber rahmah. Apa maksud rahmah di sini? Satu, dengan Al-Quran ini petunjuk yang Pulau Jenengan ikuti akan menjadi sumber keselamatan Pulau Jenengan dari kesesatan. Al-Quran ini membawa ketenangan dalam hati Pulau Jenengan. Jenengan kok sedih, maca Al-Quran. Maca Al-Quran. Udan-udan maca Al-Quran. Maca malah nyanyi. Yang hujan turun lagi. Waktu-waktu yang nyanyi ngono, kita kali bujung lah, bosnya waktu yang nyanyi barang Pak, iya mengenang masa lalu, ini ya sekalian.
membawa ketenangan Pak, ya. Menjadi sebab turunnya keberkahan. Itu Al-Quran. Makanya diwajib, komunikasi kalian Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jangan sekalian rahmatullah. Kenapa Al-Quran hanya diperuntukkan untuk orang-orang beriman? Karena orang beriman itu yang bisa menerima Pak, yang bisa menerima keyakinan dari keberadaan Allah, dari kuasanya Allah, Rahman Rahimnya Allah, yang bisa merasakan hanya orang yang beriman kepada Allah. Sehingga Al-Quran ini menjadi hudal lil muttaqin. Hanya orang beriman bertakwa Pak yang sakit mendapat petunjuk, memperoleh dan mengambil petunjuk dari Al-Quran. Nah, orang fasik tidak bisa. Jadi hujah, jadi dalil kalau jenengan di dalam kehidupan kalau jenengan membingkai, mendasari dalam kehidupan kalau jenengan. Itu jamaah sekalian. Oleh karena itu, supaya Al-Quran menjadi pedoman kalau jenengan, tidak cukup hanya dibaca, gitu. Dengan gaji tafsirnya yang tinggi Pak. Ini termasuk kalau jenengan bagaimana agar Al-Quran menjadi rujukan dalam kehidupan. Maka di 78 ini, inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Jadi implementasinya bahwa Al-Quran menjadi hudan dan rahmah bagi orang-orang beriman. Inna rabbaka saat temennya pangeran sira Muhammad iku yaqdi bainahum, bakal ngekei keputusan bainahum ing dalem antarane perselisihan yang menungso kabeh. Setiap perselisihan yang ada termasuk alladzi yakhtalifuna, ikhtilafnya, perselisihannya orang Bani Israil dan kaum yang lain, semuanya akan diputusi oleh Allah secara adil. Wa huwal azizul hakim, wa huwa alim tawi Gusti Allah Ibu Al-Aziz, zat ingkang maha perkasa. Ono semaknani Al-Aziz itu Al-Izzah, maha mulia. Itu maha perkasa. Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Jadi di sini tafsirnya jemaah sekalian, yaqdi bainahum itu memutuskan di antara mereka terkait dengan perselisihan dalam akidah, perbedaan dalam kebenaran, termasuk memutuskan bagaimana perbuatan dan perkataan seluruh umat manusia selama di dunia mereka. Dan itu diputuskan Allah secara adil Pak. Nah tentunya itu ini hukum jadi bisa bertahan gitu. Kadang-kadang tumpul apa tadi ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kadang hukumnya menungso itu saya diikutkan dengan kepentingannya. Wah ini boleh dewe lah, wes tak menang nih. Niku kadang-kadang di dunia seperti itu. Beda dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama nanti di akhirat. Makanya hati-hati. Jangan kalau jenengan sering menjadi orang-orang yang tidak adil, zalim, nanti di akhirat akan dituntut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu ya bihukmihi, dengan keputusannya tidak bisa disalahkan. Keputusan Allah tidak mengandung kezaliman dan berdasarkan ilmu yang sempurna. Iku keputusannya pengadilan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di akhir ayat ditutup dengan Al-Azizul Alim. Allah ingkang maha perkasa, tidak ada yang bisa menolak keputusannya, tidak bisa menolak apa yang menjadi ajal-ajal dan ketetapannya. Si A tiga umur ini meninggal. Si A hari ini lahir. Ini keputusan Gusti Allah. Ini Al-Aziz, termasuk maha perkasa dari apapun yang dihinakan oleh manusia. Ya, orang-orang yang menentang, yang durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah satu pun terkurangi kekuasaannya dari keingkaran umat manusia. Bapak Ibu,
Makanya panjenengan yang ngaji ini ya untuk kepentingan kula jenengan sendiri. Itu bukan kepentingan Allah. Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Ya, itu Al-Alim dan Allah Maha mengetahui. Nopo kemawon lahir maupun batin, titik maupun banyak, gitu, terang-terangan maupun rahasia, banyak orang maupun sendirian, itu Allah Maha tahu. Itu jangan sekalian rahmatullah. Maka di ayat sebelumnya tadi dijelaskan Al-Quran sebagai penjelas petunjuk dan rahmat. Di ayat 78 ini, jika masih ada yang berselisih, maka Allah lah tempat memutuskan seadil-adilnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jadi kalau ada perselisihan di antara jenengan, terutama orang Islam ini, mestinya kembalinya kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jamaah sekalian rahmatullah. Nah, setelah Al-Quran menjelaskan tentang kebenaran, menjadi petunjuk dan rahmat bagi panjenengan yang beriman, menjadi hakim terakhir atas semua perbedaan dan pro kontra di dalam kehidupan, maka kembali Al-Quran ini bersiap untuk menerima secara pasrah sepenuhnya kepada Allah, sehingga di ayat 79, fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Tapi Bapak Ibu ya, fatawakkal monggo nuli tawakal sira. Cara usaha itu pun berkali-kali dengan berbagai macam cara kalau jenengan lakukan. Bagaimana kalau jenengan ingin merengkuh hidayah Allah, gitu? Semua sudah panjenengan lakukan. Berusaha maksimal, berdoa optimal. Wah, sekarang fatawakal, tinggal kalau jenengan tawakal datang asali Gusti Allah. Innaka satamani sira Muhammad iku 'alal haqqil mubin. Tetapi ngatasi kebenaran yang nyata. Tidak usah terlalu dipikirkan bagaimana orang kafir mengingkari keberadaan diutusnya panjenengan wahai Muhammad. Yang jelas antum Muhammad adalah benar-benar berada di dalam kebenaran yang nyata. Tidak usah ragu. Panjenengan orang beriman berdasarkan Al-Quran, tidak usah goyah kalau ada yang membuat panjenengan ragu. Di sini bersandar sepenuhnya kepada Allah. Bahwa pertolongan semua datang dari Allah. Jangan bergantung kepada manusia, Pak. Ini kok manusia itu hanya sebagai perantara saja. Innaka 'alal haqqil mubin. Ya, ini ayat ini memberikan support, ya, motivasi kepada Nabi Muhammad agar tetap istiqomah semangat di dalam berdakwah untuk umat. Contoh kaki kula jenengan. Jadi pemimpin bangsa, pemimpin warga, apalagi pemimpin jamaah itu, ya jelasnya ada keraguan-keraguan itu. Tapi jenengan sudah menjadikan kebenaran itu sebagai dasar panjenengan, ya udah tidak usah ragu lagi. Innaka 'alal haqqil mubin, sudah berada di kebenaran yang jelas, jalan yang lurus, wahyu yang tidak diragukan lagi, la raiba fi hudallil muttaqin, seperti itu kan. Itu jamaah sekalian rahmatullah. Jadi dari ayat 76 sampai 79 ini menggambarkan bahwa Al-Quran adalah penjelas dan petunjuk, ya. Allah adalah Tuhan yang Maha Adil, ya, yang menghukumi, dan sikap mukmin terhadap semua ini adalah bertawakal dan istiqomah di dalam kebenaran. Itu jamaah sekalian. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya bisa itu mengamalkan sedikit demi sedikit ilmu yang kita pelajari ini untuk meraih ridha Allah ilahi rabbi, bahagia dunia atas akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Menika jamaah
yang bisa kita kaji saat ini. Misalnya masih panjang? 5 menit, 6 menit. Kurang 6 menit? Monggo kalau ada pertanyaan. Iya, monggo. Saya menyampaikan kalau kita seperti wayang dijalankan. J. Terus kalau ada yang berbuat kejahatan, apa juga Allah yang menjalankan. Yes. Terus yang kedua tentang orang yang ramal, bisa tahu masa depan. Berarti kan sifatnya Gusti Allah. Ada nuan, insyaallah. Ridwan, pertanyaannya yang pertama terkait dengan kita ini kan wayang. Di Al-Quran itu disebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalile niku Allah niku sing menciptakan kula jenengan dan juga menciptakan perbuatan-perbuatan kula jenengan. Dari ayat ini berarti semua yang kita lakukan atas kehendak Gusti Allah. Terus bagaimana dengan orang yang berbuat maksiat, nyolong, mencuri dan sebagainya, berjahat? Itu juga hakikatnya atas gerak-geriknya dari Allah gitu loh. Tapi karena Allah itu memberikan kebebasan berpikir bagi manusia, maka manusia diberikan wahyu. Dari wahyu itulah akan berpikir, aku mau nyolong itu apa ya kan? Perbedaannya ada di situ. Makanya ada kehendak Allah, ada ridho Allah. Bisa jadi yang dilakukan oleh para penjahat itu adalah kehendaknya Allah karena perilakunya manusia itu sendiri yang diberikan akal dan nafsu untuk berpikir secara bebas. Tinggal mereka mengikuti jalan yang benar apa tidak. Nah, tinggal nanti kemudian berpikir ridhonya Allah masuk di situ apa tidak. Gitu. Jadi tidak semua kehendak Allah itu diridhoinya. Makanya adanya Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah, atas nama Allah, Pak. Makanya Bismillah itu betul Allah, jangan gunanya nyolong pitike tangga niku betul. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak nyolong pitike sapa dia. Pak Betaro. Ya, Pak. Bismillah. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena tidak diridhoi Allah. Ayat kullu amrin bi ibadin la yubda'u bismillah fa huwa aqta'u. Yang maksud di sini adalah yang bermanfaat yang tidak menentang Allah diawali dengan bismillah. Ini yang mendatangkan barokah. Itu. Sehingga ya memang dikehendaki Allah. Ya. Istilah itu ada izin Allah, ada ridho itu, Pak. Lalu yang mana kok dihukum gak bisa Allah kok diazab? Lah, diazab itu karena manusia itu lahir dikai akal. Lah akal iki lho tak bimbing karo iki ngoten. Tujuannya apa? Kon aja melok sing kono melok kene iki pedomane. Wis saiki gak asal dadak jenengan nang kampung ini kan ya ana dalan api gitu. Ana got, apa got kok digawe wong tepate kaya ngono kan gitu. Ketoke kan elek lah. Menungso iki berpikir, aku melok dalan sing pavingan api iki apa mlebu lewat got. Sekarang ngono doa. Di situ benar ada rambu-rambunya, ada markanya dan sebagainya. Lah apakah tidak dikehendaki? Dikehendaki. Ente dalan api alus. Sampai kok mlebu dalan alus dikehendaki Allah. Kok milih dalan sing elek, ya tetap dikehendaki Allah. Cuma kan ya mosok menungso digawe pikiran terus milih jalan sing gak api. Nah, termasuk ngoten itu, Pak. Itulah perlunya penjenengan manusia ini dibimbing dengan Al-Qur'an yang ada, dipelajari agar penjenengan setiap langkah diri doi. Yang kedua tadi nah peramal itu ada dua kemungkinan, Pak ya. Dan dua kemungkinan ini sama-sama tidak diridhoi Allah loh, Pak. Ya. Enggak tahu kalau pilih kaki dia namanya cuaca beda lagi. Orang sing tukang ramal di si kerso
Jadi wong Jawa ngerti sak durunge winarak gitu. Niku hati-hati. Siji bisa jadi ada bocoran dari jin. Dan ingat khadimul jin ini bisa berbahaya. Merusak iman. Sing nomor kali bisa jadi karena instingnya yang dibimbing dengan ilmu hitam, ilmu yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada ini. Nah, itu dua-duanya maka Rasulullah menegaskan barang siapa yang mendatangi tok tegene peramal niku 40 amalnya tidak diterima. 40 amalnya ditolak. Dan 40 ini bisa jadi 40 amalan, bisa jadi 40 hari, bisa jadi 40 tahun dan seterusnya. Makanya jangan percaya kepada peramal. Wah, kamu dibegini coklat ulo, nomor 37 toko ikan. Jangan, go. Termasuk sama aku iki tahun ini kok gini. Kalau bisa jangan. Semua serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mana benar ya Pak? Bisa jadi ketepaan. Nyatanya benar Pak, bisa jadi pertama memang digaya bener sampai jin itu tadi, setelahnya nanti ada beberapa yang kemudian tidak benar. Terus gue gaya bacaan ini dan mono, gitu. Tuh makanya hati-hati. Itu terkait dengan nanti masuk ke dalam kesyirikan. Lah, nek kepengin dalam petunjuk Gusti Allah apa? Makanya ana jenenge salat istikharah. Gitu? Nyuwun dipilihno sing apik iku tok mau. Aku kok Pak Utara kan duda, masih duda Pak ya. Nah, Pak Utara gak usah orang ngene peramal. Pak aku suwi kita duda jodohku rada ndi ora usah. Mending nyuwun petunjuk dari Gusti Allah. Nang kene kok ana jamaah rada sing mlayu ra jamaah tegene Nurullah. Wis aja suwe-suwe. Langsung takoni jenenge sapa? Istikharah wis. Ngono tok ae aja ora ngene mbak dukun. Ngoten Pak Utara kuwi tak dengane dan baik. Ngoten dalan. Jadi orang usah orang negara mbak dukun dan sebagainya. Itu dan nggak perlu diramal-ramal ini wetone sakmene ketemu sakmene. Itu tradisi Jawa. Sekedar muri-uri budaya ya monggo. Tapi masuk dalam keyakinan ojo. Itu nek kepengin iman kula jenengan sempurna. Hati-hati Pak. Nanti baik tergelintir sedikit lah bisa berbalik. Itu. Maka tentuan desa Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan dipertemukan lagi pada video berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.